Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Hadi Pranawa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda dan maknanya. Makna Sumpah Pemuda memiliki arti mendalam bagi sejarah bangsa. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Namun 2 tahun sebelumnya, seperti diungkap Sudio lewat buku Perhimpunan Indonesia sampai dengan lahirnya Sumpah Pemuda, telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamitenbon, Studerenden Minahasar, Jong Bataksbon, Pemuda Kaum Teosofi, dan masih banyak lagi. Namun Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan, maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan segera dilaksanakan. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 Oktober dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama, Kongres menepati Gedung Katolik Jongelien Bon atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung OS Java, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II diantara lain: 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Serta ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari Kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Jong Java, Jong Sumatrenbon, Jong Bataksbon, Jong Islamitenbon, Pemuda Indonesia Jong Celebes, Jong Ambon, Katolik Jongelienbon, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini, seperti Oi Kai Siang, John Lau Joan Hock, dan Jio Jien Q. Namun asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Siekok Liong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat, ini kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna isi Sumpah Pemuda. Ikrar pertama, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan tentang semangat persatuan yang tinggi para pemuda dalam untuk memperjuangkan ikatan bangsa Indonesia. Ikrar kedua, yang menyatakan berbangsa yaitu bangsa Indonesia. Satu, menggambarkan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya adalah banyaknya keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang ada, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam ikatan bangsa Indonesia. Ikrar ketiga, yang menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, menandakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan bangsa. Seperti diketahui, bangsa kita memiliki suku dengan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi dalam bermasyarakat. Makna yang terkandung adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.